Selamat datang, jiwa-jiwa yang terpilih. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang selama ini terasa di hati, namun sulit diucapkan dengan lantang. Pernahkah kamu merasa dunia seakan menertawakanmu saat kamu berbicara jujur? Saat kamu mengikuti intuisi dan menyampaikan firasatmu, mereka menyebutmu berlebihan, dramatis, bahkan gila. Namun sekarang, kenyataan mulai terungkap satu persatu. Segala hal yang kamu peringatkan, pengkhianatan, kebohongan, dan keanehan energi di sekelilingmu, semuanya mulai muncul ke permukaan. Dulu kamu sendirian memperhatikan tanda-tanda, sekarang mereka mulai gelisah, mulai mencari tahu, mulai diam-diam mengakui. Jiwa-jiwa terpilih, ini adalah masa pembuktianmu. Mereka yang dulu mencibir, kini mulai bungkam, tak lagi tertawa. Mereka mulai sadar bahwa kamu bukan hanya berlebihan, kamu melihat lebih awal. Kamu tidak gila, kamu hanya satu langkah lebih cepat. Dan kebenaran yang kamu simpan dalam keheningan kini menggema lebih kuat dari semua teriakan yang pernah mereka lontarkan padamu. Jiwa-jiwa peka, mari kita bicara. Saat dunia mulai menyadari bahwa kamu selama ini benar, ada satu hal yang perlu kamu lakukan. Tetap tenang dalam pembuktian ini. Namun lebih dari itu, kami mengajakmu untuk bergabung bersama kami di ARS Pandangan Hidup. Ini adalah ruang aman bagi kamu yang peka, kamu yang pernah disalahpahami, dan kamu yang pernah merasa sendiri. Klik tombol subscribe dan tinggalkan komentar di bawah. Bagikan kisahmu. Kamu tidak lagi sendiri dalam perjalanan ini. Kami membentuk komunitas sadar yang tak takut menyuarakan intuisi dan menggali makna terdalam kehidupan. Setiap komentar, like, dan langgananmu adalah energi yang memperkuat suara kebenaran. Mari jadikan saluran ini sebagai tempat berkumpulnya jiwa-jiwa terpilih yang tak lagi takut disebut berbeda. Karena berbeda bukan kesalahan, itu adalah kekuatan yang belum mereka pahami. Dan sekarang saatnya kamu berdiri dalam kebenaranmu. Salah satu bagian paling menyakitkan dari menjadi benar adalah menyaksikan orang-orang yang dulu menertawakanmu kini mulai mencari penjelasan atas kekacauan yang mereka alami. Mereka yang dulu bersikeras bahwa kamu terlalu sensitif, kini menangis diam-diam di malam hari, mencari jawaban di balik layar ponsel mereka. Ketika kamu menyampaikan firasatmu, kamu tidak hanya bicara tentang kemungkinan, kamu merasakan getarannya jauh sebelum ia menjadi kenyataan. Itu bukan paranoia, itu kecerdasan spiritual. Kamu menangkap sinyal yang belum bisa dibaca orang lain. Dan meski mereka menolakmu saat itu, sekarang mereka mulai memahami bahwa kamu bukan gila, kamu hanya sadar lebih awal. Intuisi adalah bahasa jiwa, dan hanya mereka yang terhubung dengan jiwanya yang bisa memahaminya. Maka jangan sesali perjalananmu, bahkan saat kamu dilabeli macam-macam. Karena kenyataannya sekarang mulai terkuak, dan semua firasatmu satu persatu sedang menjadi kenyataan yang tak bisa mereka abaikan lagi. Dalam psikologi, fenomena ini disebut cognitive dissonance, sebuah kondisi mental di mana seseorang merasa lumpuh secara batin karena kebenaran yang mereka temui bertentangan dengan kebohongan yang selama ini mereka yakini. Itulah yang kini terjadi pada banyak orang di sekitarmu. Mereka yang dulu hidup dalam kenyamanan palsu mulai melihat retakan pada realitas yang mereka pegang erat. Mereka merasakan ada sesuatu yang salah, tapi tak bisa menjelaskan apa. Dan dalam kekacauan itu, kata-katamu kembali terngiang. Mereka yang dulu menolak untuk mendengar, kini memutar ulang kata-katamu dalam kepala mereka. Keheninganmu menjadi gema di ruang-ruang batin mereka. Dulu kamu dianggap ancaman karena kepekaanmu. Sekarang kamu menjadi satu-satunya hal yang masuk akal di tengah kekacauan ini. Mereka tak akan pernah mengakuinya secara langsung, tapi jiwanya tahu, kamu benar. Dan itulah mengapa mereka kini gelisah. Kebenaran memang menyakitkan, terutama ketika ia datang dari seseorang yang mereka abaikan. Banyak dari mereka yang dulu menertawakanmu, sekarang mulai membuka diri terhadap kenyataan yang dulu mereka tolak mentah-mentah. Namun, tidak semua dari mereka akan datang dan mengakuinya. Beberapa memilih diam, menahan rasa malu, pura-pura tidak pernah mengatakan apa-apa. Tapi kamu tahu siapa yang dulu berbalik arah, dan kamu tahu siapa yang dulu mencoba membungkammu. Sekarang mereka mencari cara untuk menenangkan rasa bersalah mereka. Mungkin dengan doa, mungkin dengan meditasi, atau bahkan dengan tutorial
bagaimana membalikkan karma dalam 30 hari. Kamu tidak perlu berbuat apa-apa. Kebenaran telah melakukan tugasnya. Energinya kini bekerja dalam diam, memutar balik semua persepsi yang dulu salah. Dan kamu hanya perlu terus berjalan di jalurmu. Tidak dengan balas dendam, tapi dengan kedewasaan. Karena pembuktian terbaik bukanlah saat kamu berkata, "Lihat, aku benar." Tapi ketika kamu tidak perlu berkata apa-apa, dan semua orang akhirnya mengerti sendiri. Kamu tidak pernah meminta menjadi orang yang melihat lebih dulu. Kamu tidak pernah mendaftar untuk jadi jiwa yang peka terhadap kebenaran tersembunyi. Namun itulah takdirmu. Dan walaupun sulit, kamu tetap menjalani peran itu dengan kejujuran, meski harus dibayar dengan kesendirian, ejekan, bahkan pengucilan. Sekarang semua mulai terbukti. Dulu kamu dianggap sebagai ancaman bagi kedamaian mereka, padahal yang kamu lakukan hanya menunjukkan retakan dalam tembok mereka yang rapuh. Mereka tidak siap menerima kenyataan bahwa dunia mereka dibangun di atas ilusi. Mereka tidak siap jika harus merombak segalanya. Maka lebih mudah bagi mereka untuk menjadikanmu kambing hitam. Tapi waktu telah bicara. Perlahan tapi pasti, topeng-topeng itu mulai terlepas. Kebenaran yang kamu bawa seperti cahaya yang menusuk ruang gelap mereka. Dan walaupun mereka tidak pernah secara langsung mengucapkan terima kasih, semesta tahu bahwa peranmu adalah bagian penting dari kebangkitan banyak orang. Kamu adalah titik awal perubahan mereka. Jiwa-jiwa peka, kamu bukan hanya saksi perubahan, kamu adalah pemicunya. Kehadiranmu memicu pergolakan dalam batin mereka karena kamu membawa energi yang tidak bisa mereka abaikan. Kata-katamu mungkin tidak diterima saat pertama kali keluar, tapi sekarang mulai mengakar dalam kesadaran mereka. Diam-diam mereka mulai membandingkan antara apa yang kamu katakan dulu dan apa yang terjadi sekarang. Dan setiap kali peristiwa demi peristiwa terjadi seperti yang kamu pernah isyaratkan, mereka sadar kamu tidak asal bicara. Kamu mendengarkan sesuatu yang lebih tinggi. Intuisimu adalah radar spiritual yang menangkap pergerakan energi sebelum ia menjadi realitas. Dan meski kamu dibungkam, dikucilkan, atau bahkan difitnah, kamu tetap berjalan. Itulah kekuatan sejati. Kebenaran tidak perlu ramai. Ia cukup hadir dalam diam dan memberi efek jangka panjang. Maka jangan pernah meragukan dirimu lagi. Kamu bukan masalah. Kamu adalah jawaban yang mereka belum siap terima saat itu. Kamu bukan hanya sekadar peka. Kamu memiliki hubungan spiritual yang tajam dengan kenyataan yang lebih dalam dari yang bisa dilihat mata. Seringkali kamu mendeteksi pola, gerakan energi, dan tanda-tanda yang orang lain anggap sebagai hal sepele. Namun kamu tahu, tidak ada yang kebetulan. Dan ketika kamu menyuarakannya, kamu dianggap sebagai pembawa masalah. Padahal kamu hanya menyoroti apa yang tersembunyi. Dulu semua itu dianggap berlebihan. Kini mereka sadar, kamu hanya lebih terhubung dengan kesadaran yang lebih tinggi. Mereka mulai bertanya-tanya, bagaimana kamu bisa tahu? Bagaimana kamu bisa begitu tepat membaca situasi? Dan jawabannya sederhana, kamu mendengarkan. Kamu tidak menutup mata, kamu tidak mengabaikan sinyal. Kamu percaya pada intuisimu. Di dunia yang penuh kebisingan, kamu memilih hening dan mendalam. Kini, mereka yang dulu menutup telinga mulai mencari cara untuk mendapatkan kepekaan yang sama. Tapi kepekaan seperti itu lahir dari keberanian untuk jujur, bukan dari ketakutan menghadapi kenyataan. Saat kamu memperingatkan mereka tentang bahaya tersembunyi, mereka menganggapmu sebagai pembuat onar. Tapi sekarang ketika semuanya terbukti, mereka mulai bertanya-tanya bagaimana kamu bisa melihatnya lebih awal. Mereka pikir kamu sedang menyebarkan ketakutan, padahal kamu sedang menyuarakan kebenaran yang ingin mereka hindari. Mereka lebih memilih hidup dalam ilusi karena kebenaran itu menyakitkan. Namun yang tidak mereka sadari adalah menghindari rasa sakit tidak membuat kenyataan berubah. Sekarang kebenaran itu telah mengetuk pintu mereka dan tak ada tempat untuk bersembunyi. Mereka yang dulu menolakmu kini mulai menyesal tak mendengarkan. Tapi kamu tidak perlu merasa puas dalam kesalahan mereka. Karena kemenanganmu bukan tentang balas dendam, melainkan tentang pembuktian. Kamu telah berdiri di atas integritas, meski harus sendirian. Dan hari ini,
Semesta memberimu pembenaran, sebab kamu tidak hanya melihat lebih awal, kamu juga punya keberanian untuk menyuarakannya. Meski seluruh dunia memilih diam, setiap langkahmu dulu dianggap mencurigakan. Setiap kata-katamu disalahartikan, bahkan kebaikan hatimu dijadikan bahan gosip. Namun kamu tetap bertahan, bukan karena ingin membuktikan apapun, tetapi karena kamu tahu bahwa jika kamu diam, sesuatu yang salah akan terus terjadi. Kini, mereka mulai terdiam bukan karena tidak ada yang bisa dikatakan, tapi karena akhirnya mereka menyadari apa yang kamu bawa adalah kenyataan yang tak bisa lagi mereka tolak. Keheninganmu kini berbicara lebih lantang dari semua peringatan yang pernah kamu lontarkan. Dan kamu belajar satu hal penting. Kamu tidak butuh validasi orang lain untuk tetap teguh pada kebenaran. Energi keheninganmu kini menghantui mereka yang pernah berusaha membungkammu. Mereka mulai kehilangan arah dalam labirin yang mereka ciptakan sendiri. Sementara itu, kamu mulai menemukan kedamaian dalam keteguhan. Kamu tidak pernah butuh sorotan untuk merasa benar. Justru dalam diam itulah kamu paling kuat. Kepercayaan dirimu lahir dari hubungan batin yang dalam dengan dirimu sendiri dan dengan sumber kebenaran itu sendiri. Di saat orang lain berlomba-lomba menunjukkan citra, kamu memilih menajamkan jiwa. Dan kini, mereka yang dulu sibuk memperlihatkan kepalsuan sedang melihat kebenaran mereka runtuh, sementara kamu berdiri tegak. Diam-diam, mereka mulai meniru jalanmu. Mereka mulai membaca buku yang kamu baca, mendengar pembicaraan spiritual yang dulu kamu bagikan, bahkan mengikuti langkah-langkah penyembuhan yang dulu mereka ejek. Tanpa mereka sadari, kamu telah menjadi contoh, bukan dengan pengaruh kekuasaan, tapi dengan keteladanan yang tak bersuara. Kebenaran yang kamu pegang erat kini mulai menular. Satu persatu, orang-orang mulai bangun dari tidur panjangnya. Dan kamu menjadi saksi sekaligus pelita bagi mereka. Dalam dunia yang penuh kegaduhan, keheninganmu adalah gema paling jujur yang pernah mereka dengar. Orang-orang lupa bahwa intuisi adalah bentuk kecerdasan paling kuno. Sebelum manusia punya logika dan teknologi, intuisi adalah pemandunya. Dan kamu yang hidup dengan koneksi kuat pada intuisi telah menghidupkan kembali kebijaksanaan lama itu. Mereka menolak karena tidak bisa mengukurnya dengan angka atau data. Tapi sekarang, ketika segala sesuatu yang kamu rasakan mulai terjadi, mereka bingung bagaimana menjelaskan semua ini. Mereka mulai melihat bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih tinggi daripada logika biasa. Mereka mulai mempertimbangkan bahwa intuisi bukan khayalan. Itu adalah sistem informasi yang diberikan oleh jiwa. Dan kamu adalah bukti hidup bahwa jiwa tahu lebih dulu. Maka jangan ragu untuk terus mendengar suara dalam dirimu. Dunia mungkin akan mencoba memadamkannya lagi, tapi kamu sekarang tahu, kebenaran spiritual tidak pernah butuh pengakuan publik. Ia hanya butuh ruang untuk tumbuh. Dan kamu telah menjadi taman tempat benih-benih itu bertumbuh di tengah badai keraguan. Kamu bukan pendendam, kamu hanya tidak lupa bagaimana rasanya diperlakukan tidak adil karena berbicara jujur. Tapi alih-alih membalas dengan luka yang sama, kamu memilih jalan penyembuhan. Dan justru itu yang membuatmu semakin tak tergoyahkan. Mereka bingung, mengapa kamu tidak marah? Mengapa kamu tetap tenang? Padahal dulu, kamu diperlakukan seperti musuh hanya karena kamu berkata, ada yang salah. Keheninganmu kini membuat mereka gelisah. Karena kamu tidak sibuk membuktikan, kamu sibuk bertumbuh. Dan pertumbuhanmu adalah cermin bagi stagnasi mereka. Sekarang, kamu tidak perlu berkata apa-apa. Setiap langkahmu adalah pembuktian. Setiap pencapaianmu adalah jawaban atas keraguan mereka. Kamu telah menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri tanpa harus mematahkan siapapun. Dan itu yang mereka takutkan. Mereka takut bahwa kamu benar-benar telah sembuh. Karena orang yang sudah sembuh tak bisa lagi dikendalikan. Kamu adalah ancaman bukan karena kebencian, tapi karena kebenaranmu menyinari kebohongan mereka. Banyak dari mereka yang kini merasakan guncangan batin, karena semua hal yang dulu mereka abaikan, kini menyeruak dalam hidup mereka. Mereka mulai kehilangan kontrol atas kenyataan yang dulu mereka ciptakan sendiri. Dan dalam kekacauan itu, mereka mengingatmu. Mereka mengingat kata-katamu, ekspresimu, bahkan nada suaramu ketika kamu menyampaikan firasatmu dulu. Kini semua itu terasa nyata, terlalu nyata. Kamu tidak sedang meramal, kamu membaca energi. Sesuatu yang tak bisa mereka lihat, tapi kini mereka rasakan.
Maka jangan heran jika sekarang mereka mendekat kembali. Dengan cara yang berbeda, lebih halus, lebih hati-hati. Mereka mencari jawaban, bahkan jika tidak mengakuinya secara langsung. Tapi kamu tak lagi butuh pengakuan itu. Kamu sudah melewati masa-masa ingin dimengerti. Sekarang kamu hadir bukan untuk membuktikan, tapi untuk memandu. Jika mereka siap, kamu akan menyambutnya. Jika tidak, kamu tetap melangkah. Karena misimu lebih besar dari sekadar dibenarkan. Misimu adalah membawa cahaya, bahkan saat kamu disalahpahami. Sekarang kamu mulai melihat bahwa kesendirian yang dulu kamu anggap sebagai hukuman, ternyata adalah perlindungan. Ketika mereka menjauh, kamu dipaksa mendekat pada dirimu sendiri. Ketika mereka menolakmu, semesta mengarahkanmu untuk menerima jati dirimu. Dan di sanalah kamu menemukan kekuatanmu. Di dalam sunyi kamu membangun pondasi yang tak terlihat. Dan ketika badai datang, hanya kamu yang tetap berdiri tegak. Bukan karena kamu lebih kuat, tapi karena kamu lebih sadar. Kesadaranmu adalah tameng, intuisi adalah kompasmu. Sementara mereka membangun di atas pujian dan pengakuan, kamu membangun di atas keheningan dan kebenaran, dan hasilnya kini tampak jelas. Mereka mulai mencari tempat aman, sementara kamu telah menjadi tempat aman itu sendiri. Ketika semua mulai runtuh, kamu adalah yang pertama bangkit. Tidak karena kamu lebih tahu segalanya, tapi karena kamu lebih mau mendengar bisikan jiwa. Dulu kamu dianggap sebagai pengganggu harmoni. Kini mereka menyadari bahwa harmoninya palsu. Keharmonisan yang mereka pertahankan ternyata dibangun dari pengabaian, penyangkalan, dan kebohongan yang diulang-ulang. Saat kamu mengungkapkannya, mereka merasa terganggu, padahal sebenarnya kamu sedang membebaskan mereka. Mereka belum siap. Tapi sekarang, satu demi satu kebenaran itu pecah dan realita asli mulai terlihat. Sekarang mereka paham bahwa kejujuranmu bukanlah ancaman, tapi ajakan untuk melihat lebih dalam. Kamu mengajak mereka melihat cermin dan itu menakutkan. Namun tak ada pertumbuhan tanpa kejujuran. Dan kini setelah semuanya terjadi, mereka mulai menghargai keberanian yang dulu kamu tunjukkan. Kamu mengorbankan kenyamanan demi kebenaran. Itu bukan hal kecil. Dan sekarang kamu dipanggil untuk terus menyalakan api kesadaran itu. Bukan untuk membuktikan dirimu, tapi untuk membimbing mereka yang mulai bangun. Karena seperti dulu kamu jadi cahaya dalam gelap, kini kamu akan menjadi arah di tengah kabut mereka yang tersesat. Dalam perjalanan ini, kamu telah kehilangan banyak hal, hubungan, teman, kepercayaan, bahkan bagian dari dirimu sendiri. Tapi yang kamu temukan lebih besar dari semua itu. Kamu menemukan kedalaman. Kamu menemukan koneksi sejati dengan sang sumber. Dan itulah yang membuatmu tidak pernah benar-benar jatuh. Karena di saat segalanya tampak hilang, kamu masih punya satu hal, kebenaran. Dan sekarang kamu telah berubah. Kamu bukan orang yang sama seperti dulu. Kamu lebih kuat, lebih tenang, dan lebih sadar. Dunia mungkin masih mencoba mengujimu, tapi kamu tahu siapa dirimu. Dan itulah kekuatan sejati. Kamu tak perlu lagi menjelaskan siapa dirimu kepada siapapun. Kehadiranmu sudah menjelaskan segalanya. Bahkan diam pun kini jadi bahasa yang mereka pahami. Karena kamu telah menjadi representasi dari kekuatan spiritual yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Kamu adalah saksi dari bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya, meski awalnya harus melalui kesunyian yang menyakitkan. Sekarang, kamu bukan lagi seseorang yang ingin didengarkan. Kamu adalah seseorang yang didengarkan karena energi yang kamu pancarkan. Orang-orang mulai merasakan perbedaan dalam dirimu. Tanpa kamu harus berkata banyak, mereka tahu bahwa kamu bukan orang biasa. Dan itu bukan karena kamu sombong, tapi karena kamu sudah melewati proses yang mereka belum jalani. Proses pengasingan, penyembuhan, dan kebangkitan. Kamu telah menyatu dengan kebenaran yang dalam. Kini kamu punya misi baru, bukan hanya membuktikan, tapi menyadarkan. Kamu membawa api itu untuk menyalakan hati yang mulai redup. Dan meskipun tidak semua akan mengerti, kamu tidak akan berhenti. Karena kebenaran tidak pernah memaksa, ia hanya hadir. Dan kamu adalah wujud dari kehadiran itu. Biarlah mereka yang pernah mengejekmu kini mencari jawaban dalam keheningan mereka. Biarlah semesta yang bicara. Karena kamu telah memenangkan pertempuran yang tak terlihat. Dan kemenangan sejati adalah ketika kamu tetap cinta, bahkan pada mereka yang pernah menyakitimu.
kita sampai di titik di mana tidak lagi penting siapa yang dulu meragukanmu. Yang lebih penting adalah siapa yang sekarang siap untuk berubah bersamamu. Dunia sedang bergeser, kesadaran kolektif mulai bangkit, dan kamu adalah bagian dari gelombang itu. Kamu bukan hanya melihat kebenaran lebih dulu, kamu membawanya, menjaganya, dan menyebarkannya. Kini, kamu menjadi tempat berteduh bagi jiwa-jiwa yang sedang bangun dari tidur panjang. Mereka yang dulu tertawa, kini datang bertanya, dan kamu akan menyambut mereka dengan kedewasaan. Tidak dengan arogansi, tapi dengan kasih. Karena kamu tahu, setiap orang punya waktunya. Kamu hanya lebih dulu sampai, maka teruslah menjaga nyalanya. Biarkan sinarmu menjadi petunjuk. Karena perjalanan ini belum selesai. Ini baru awal dari masa depan yang lebih terang. Dan kamu, jiwa terpilih, adalah bagian penting dari perubahan itu. Teruslah melangkah, karena kebenaran yang kamu jaga kini telah menjadi mercusuar bagi banyak jiwa lain yang mencari jalan pulang. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Kamu bukan hanya pendengar, kamu adalah bagian dari gelombang kesadaran baru yang sedang membentuk dunia. Kami menghargai setiap jiwa yang hadir dan terhubung dengan pesan ini. Dan jika kamu merasakan bahwa isi dari video ini berbicara langsung ke hatimu, jangan ragu untuk menyebarkannya. Bagikan pada orang-orang yang kamu rasa butuh mendengarnya. Jangan lupa untuk subscribe channel ARS Pandangan Hidup, aktifkan notifikasimu, dan tinggalkan komentar dengan angka 77 sebagai tanda niatmu kepada semesta. Setiap like, subscribe, dan komentar kalian adalah dukungan nyata terhadap penyebaran pesan kesadaran ini. Semakin banyak yang terhubung, semakin besar energi perubahan yang bisa kita bangun bersama. Jiwa-jiwa terpilih, ini adalah musimmu. Berdirilah dalam kebenaranmu. Karena sekarang bukan kamu yang butuh pengakuan, dunia yang butuh kesadaranmu. Terima kasih.